batin tidak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Jadi Allah itu tidak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Apa contohnya? Dan itu bisa kita rasakan ada pada diri kita, Bu, supaya kita ini sadar. Akal kelihatan tidak? Kelihatan tidak? Bisa dirasakan? Bisa. Nafsu kelihatan tidak? Bisa dirasakan? Bisa. Hati bisa dilihat tidak? Bisa dirasakan? Bisa. Roh kelihatan tidak? Bisa dirasakan? Bisa. Itulah yang disebut Allah itu batin. Cara selanjutnya, ceramah agama sekaligus doa yang akan langsung disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Anca Hermansyah. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun keladi. Ibu-ibu yang jawab salam saya doakan insya Allah naik haji. Amin. Ulangnya kita. Apa tadi pantannya? Daun salam, daun keladi. Yang jawab salam, saya doakan insya Allah naik haji. Amin. Daun salam, daun keladi. Yang tidak jawab salam, saya doakan suaminya nikah lagi. Ya, kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ibu Ketua TK Madani Islamic School ya, yang kami hormati, Ibu Kepala MI Boarding School ya. Ini yang di Guma ya? Yang di Guma ya, yang di sini. Ya, yang kami hormati. Dan seluruh ibu-ibu wali murid dan sekaligus bermajelis rutin hari ini yang insya Allah kita semuanya di hari Jumat ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat beriring salam, mari selalu senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar, Bu? Laju melok-melok yang ngajar pula. Ya. Siap belajar belum? Sudah siap belum? Siap. Ini lama gitu, paling sampai Jumat lah. Ya. Kalau siap, sejenak simpan dulu HP-nya. Ya. Buka Lazada kelak. Ya. Buka Lazada kelak. Atau kalau mau buka HP, buka Quran surat An-Naml ayat 18 sampai 19, itu panduan kita hari ini. An-Naml 18 19, kita bahas ayat yang ke-19 nya saja. Ya. Nanti kalau kurang materi silakan buka channel YouTube saya, Ustadz Herwansyah Sarjana Sosial Islam. Ya. Bukan Ustadz Anca Hermansyah. Anca itu pantauan kecil. Ya, Herwansyah Sarjana Sosial Islam. Saya alumni Fakultas Dakwah Yayan Palembang. Ya. Dan bekerja selaku penyuluh agama Islam di Kementerian Agama Kabupaten Oki. Dan saya setiap bulan pasti pulang. Nah, kalau ibu-ibu yang belum hadir,
karena saya punya majelis khusus bimbingan saya pribadi di Desa Kapitan setiap minggu akhir bulan. Kemarin tanggal 30 ya, bulan ini insya Allah tanggal 28 dimulai jam 1 siang. Kenapa saya ambil di Kapitan? Karena saya lahir di Desa Kapitan. Jadi ungkapan rasa saya bersyukur dilahirkan di desa itu, saya bikin majelis di sana. Ya. Itu pengantar Bu ya. Kalau yang sudah kenal syukur, yang tidak kita berkenalan. Pagi ini kita membahas tentang syukur saja. Syukur lawan katanya kupur. Betul tak? Ya. Sebelum masuk ke materi, saya ingin tanya ibu-ibu, syukur itu apa artinya, Bu? Ayo, ibu ini, syukur itu apa artinya? Kita baca, bersyukur, bersyukur. Apa artinya? Yang ibu paham saja, apa arti bersyukur? Merasa cukup. Kepada siapa? Kepada Allah. Ibu yang sebelah kanan, apa pengertian bersyukur? Bersyukur, ikhlas apa yang diberikan Allah. Ustazah, apa syukur? Terhadap diberikan Allah. Bersyukur itu artinya secara umum adalah sesuatu bentuk ungkapan rasa terima kasih kita kepada yang memberi. Kalau orang yang memberi, artinya kita bersyukur atau berterima kasih kepada orang yang memberi. Tapi kalau dikasih oleh zat pencipta, Allah yang ngasih kita nikmat, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Betul Bu? Ya. Supaya kita gugah. Apa ini? Kita seringkali menyampaikan Ibrahim ayat 7 itu, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku akan kutambah, kata Allah. Tapi barang siapa yang kufur kepadaku, maksud terhadap nikmat yang Allah kasih, maka azabku sangat pedih. Jadi lawan kata syukur adalah kufur. Jadi syukur itu adalah ungkapan rasa terima kasih. Jadi syukur itu artinya terima kasih kepada yang memberi. Ya. Nah, kita ini siapa yang memberi? Semua nikmat yang ada pada diri kita adalah Allah. Betul? Siapa Allah? Siapa Allah, Bu? Siapa Allah? Siapa Allah, Bu? Maha apa? Supaya kita paham, Allah itu adalah zat pencipta dan kita adalah makhluk yang diciptakan. Bedakan ini. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Allah itu satu, ya kan? Jadi kalau ditanya siapa kita? Kita ini adalah makhluk. Kalau makhluk ada lahir, ada hidup, ada mati. Nah, karena kita manusia ini bagian dari makhluk, pasti mati. Betul? Bisa jadi ibu duluan, kami belakangan kan? Atau kami belakangan, ibu-ibu duluan. Jadi kalau ditanya siapa Allah? Allah itu adalah zat pencipta. Menciptakan apa? Semua. Lahu mulkus samawati wal ar. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Itu bedanya Allah.
Jadi kalau kita ngomong, kita kembali kepada zat Allah dulu, karena Allah yang memberikan semua nikmat kepada kita supaya kita bersyukur kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa atau satu. Karena Allah itu zat, satunya Allah beda dengan satunya matik-matik. Satunya Allah beda dengan satu benda, ya kan? Ya Bu ya. Satunya Allah adalah zat pencipta. Kalau satu matik-matik bisa dipecah. 1, 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,6 sudah bulatkan B1 bisa dipecah. Satunya matik-matik. Tapi satunya Allah bisa tidak dipecah? Bisa tidak Allah dipecah jadi 0,1? Bisa tidak dipecah jadi 0,2? Tidak bisa. Jadi Allah itu Ibu ya, dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3, silakan nanti dibuka. Wal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin. Allah itu adalah zat awal. Artinya Allah yang maha awal yang ada di jagat raya alam dan bumi ini. Wal akhiru, Allah berkuasa untuk mengakhiri semua ciptaannya yang ada di langit dan di bumi. Wazahiru wal batin. Zahir itu artinya kelihatan. Jadi jangan diterjemahkan Tuhan itu bisa kita lihat. Bisa tidak dilihat Tuhan? Bisa tidak? Bisa tidak Tuhan itu dirasakan? Bisa. Bagaimana cara kita merasakan bahwa Allah itu ada? Allah ciptakan langit dan bumi beserta isinya. Itu membuktikan bahwa Allah itu ada. Itu namanya zahir. Allah itu kelihatan. Jangan diterjemahkan kelihatan wujudnya, tidak. Tapi Allah itu bisa dilihat dengan memahami semua apa yang Allah ciptakan. Itu membuktikan Allah itu ada. Kemudian wal batin. Ma makna lugatil arabiyah batin ustazah? Apa arti batin? Tidak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Jadi Allah itu tidak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Apa contohnya? Dan itu bisa kita rasakan ada pada diri kita Bu, supaya kita ini sadar. Akal, kelihatan tidak? Kelihatan tidak? Bisa dirasakan? Bisa. Nafsu, kelihatan tidak? Bisa dirasakan? Bisa. Hati, bisa dilihat tidak? Bisa dirasakan? Bisa. Roh, kelihatan tidak? Bisa dirasakan? Bisa. Itulah yang disebut Allah itu batin. Nah artinya seperti ini. Bersyukur artinya kita berterima kasih kepada Sang Pemberi. Nah karena Allah yang memberi semua karunia nikmat yang ada pada kita, bagian dari makhluk ini, artinya kita harus bersyukur kepada Allah. Betul Bu? Saya sedikit mengkaitkannya dengan tafsir ya supaya Ibu paham. Itu bersyukur. Ya. Nah, karena kita ini manusia, makhluk ciptaan Allah, makhluk yang fitrah beragama. Bagaimana bentuk orang-orang itu bersyukur kepada Allah? Seperti ini. Semakin banyak nikmat yang Allah kasih, Quran mengatakan Ibrahim ayat 7, maka kita harus semakin bersyukur. Bagaimana bentuk kita bersyukur kepada Allah? Semakin banyak nikmat yang Allah kasih, seharusnya ibu harus semakin banyak untuk taat kepada Allah. Itu bentuk syukurnya. Ya Bu ya? Betul. Aku tanya, ibu punya suami, makan nak lemak, begawe tidak galak, kapan siang tidur terus, bersyukur apa tidak? Ayo Ustazah, bersyukur apa tidak?
Ini yang sebelah sini ada sini. Bersyukur apa tidak? Yang sebelah sini bersyukur apa tidak? Tidak. Banyak yang lupa. Ya, kita punya suami makan nak lemak, kata orang Palembang, begawe dak galak, kapan siang tidur terus. Bersyukur apa tidak? Ngapa? Orang yang beriman itu akan dikaitkan kepada Al-Hadid ayat 22. Nah ini nanti dibuka, dicatat, dibuka di rumah. Dalam Quran Al-Hadid ayat 22 itu ma asobah mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Nah ini ingat kalimatnya. Apa yang terjadi musibah baik di bumi wala fi anfusikum, dan terjadi menimpa diri kamu. Menimpa kita maksudnya. Apapun yang terjadi. Illa fi kitab. Sesungguhnya segala sesuatu itu Bu telah tertulis di Lauhil Mahfuz takdir kita ini. Ya kan? Illa fi kitab min qabli an nabra'aha, jauh sebelum manusia itu diciptakan. Betul tak? Nah, pahami maknanya nih. Jadi kalau kita melihat Al-Hadid ayat 22, takdir baik dan buruk manusia itu sebelum lahir telah Allah tentukan. Betul apa tidak? Betul. Aku tanya lagi. Siapa yang bercita-cita lahir ke dunia ini berwajah cantik? Angkat tangan. Hah? Siapa yang menentukan? Allah. Siapa yang bercita-cita jadi orang miskin lahir ke dunia? Tidak ada. Siapa yang menentukan? Allah. Apakah ibu begitu lahir sudah tahu calon suami ibu apa tidak? Tidak. Siapa yang menentukan? Allah. Jadi takdir kita ini, ibu, apakah kita jadi orang kaya, jadi orang miskin, apakah kita jadi pejabat, jadi petani, jadi orang yang alim ataupun tidak, takdir kita telah Allah tentukan. Sepakat apa tidak? Sepakat apa tidak? Sepakat. Sebelah sini, sepakat apa tidak? Kalau sepakat aku balik tanya lagi. Ibu punya suami makan nak lemak, begawe dak galak, kapan siang tidur terus. Bersyukur apa tidak? Kenapa bersyukur? Telah Allah tentu. Tinggal kita ambil hikmah jadi orang yang beriman supaya bersyukur. Cak ini jawabnya Bu. Ya Allah, saya bersyukur suamiku makan nak lemak, begawe dak galak, ya kan? Kapan siang tidur terus, ada yang jaga rumah. Betul. Diambil nilai syukurnya. Makan nak lemak, ya kan? Coba kalau dia sakit, lah tahu dia diinfus, nak makan apa Pak? Lah keruan dia nak makan, dicakapkan makannya lemak-lemak. Betul. Nah, yang kedua aku tanya lagi. Ibu punya suami makan nak lemak, begawe dak galak, kapan siang mancing terus gaweannya. Bersyukur apa tidak? Bersyukur. Ngapa bersyukur? Supaya pulang bawa ikan. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, ya, supaya hidup kita ini tidak stres, supaya hidup kita ini menjadi orang yang selalu bersyukur terhadap nikmat Allah, sikapi segala sesuatu itu dengan positif dan selalu bersyukur terhadap apa yang Allah kasih. Ya Bu, aku tanya lagi. Ibu punya 3 orang anak kandung nih. Ibu punya 3 anak. Satu alim nih anak-anak nih, hafiz Quran, ya kan? Yang satu tukang narkoba terus.
Yang ketiga, tukang berjudi. Mana yang ibu sayang? Iya jawab, renungkan dulu. Sayang kali. Kenapa? Anak. Betul ya Ustazah? Punya anak 3, 1 alim, ya kan? Yang kedua tukang narkoba. Yang ketiga tukang berjudi terus. Anak 3 ini, mana yang ibu sayang? Ayo jawab jujur, bahasa hatinya. Apa yang ibu sayang? Sayang gale. Kenapa? Karena anak kita. Kalau kita yang disayangkan, yang berjudi. Yang disayangkan. Nah, aku ulangi kalimatnya. Nah, kita sepakat 3 tadi adalah anak kita kan? Terlepas ada yang alim, ada yang judi, ada yang narkoba, itu anak kita. Pertanyaannya, dari 3 anak ini, yang 1 alim, yang kedua tukang narkoba, yang ketiga tukang judi, mana yang ibu sayang? Sayangkan semuanya. Yakin? Nian? Ya, kalau terjadi jangan berutuan, kan? Ya. Nah, sekarang saya mengajak ibu itu supaya berpikir selalu bersyukur kepada Allah. Kalau ibu dikasih anak 3, ya kan? Ketika ibu dikasih anak yang alim, di situ Allah menguji ibu apakah bersyukur apa tidak. Ketika dikasih anak yang alim. Tapi ketika Allah kasih anak yang tukang judi, tukang narkoba, tukang maling, balik malam saja, sesungguhnya Allah menguji ibu-ibu sabar, ikhlas tidakkah di sana. Di situ tempatnya. Jadi jangan baca ngomong sabar, ikhlas. Jadi ada tempatnya, kata-kata istiqomah tuh ada tempatnya. Kata-kata sabar tuh ada tempatnya kan. Kata-kata ikhlas itu ada tempatnya. Ketika ibu dikasih anak yang alim tadi, Allah uji supaya kita bersyukur. Ketika dikasih anak yang tukang judi, tukang narkoba, Allah menguji kita ikhlas dan sabarkah kita di situ apa tidak. Paham Bu? Paham. Ya. Jadi bersyukur ya. Syukur. Kembali kepada makna syukur. Orang bersyukur itu, pahami, cara orang bersyukur ada 2. Ada orang yang bersyukur itu zohir saja. Ada orang yang bersyukur zohir dan batinnya juga bersyukur. Contoh, aku tanya ke ibu biasanya kalau dapat nikmat, ibu berkata apa? Alhamdulillah. Betul. Itu bentuk syukur apa? Zohir. Jadi orang yang bersyukur dalam bentuk zohir itu hanya sebatas ucapan lisan saja. Naik pangkat, alhamdulillah. Kau banyak dapat panen, alhamdulillah. Muti cabai harga mahal, alhamdulillah. Anak lulus pegawai negeri, alhamdulillah. Rezeki semakin hari semakin banyak, alhamdulillah. Tapi pelitnya minta ampun. Syukur apa tidak tuh? Dapat rezeki, panen padi, banyak dapat, alhamdulillah ya Allah. Tapi zakat tidak keluar, infak tidak keluar, sedekah tidak keluar. Itu bentuk syukur apa? Syukur lisan. Banyak kita temukan. Dapat nikmat, alhamdulillah Ustaz. Dapat kamu banyak, alhamdulillah. Lakiku diangkat, ditunjuk jabatan oleh wali kota, jadi lurah, jadi bupati dan sebagainya, alhamdulillah. Itu syukur, tapi sebatas lisan. Ya Bu ya. Kalau ada pertanyaan seperti ini, seorang ustadz, seorang ulama, seorang kiai, dia bisa masuk surga karena nilai ajaran dakwanya. Betul ya Bu?
Orang yang kaya, orang yang banyak harta, dia bisa masuk surga karena infak dan sedekahnya. Kalau seorang pemimpin bisa masuk surga karena apanya? Karena tanda tangan di dalam dia mengambil sebuah keputusan yang bijak. Ya. Jadi syukur itu ada dua. Ada orang yang cuman bersyukur sebatas lisan saja, dapat nikmat, alhamdulillah, wa syukurilah dan sebagainya. Nah, syukur yang baik itu adalah lisannya jalan berucap tapi dipraktekkan dalam hidup. Contoh, aku kasih tahu tadi, semakin banyak nikmat yang Allah kasih, maka kita harus semakin taat untuk beribadah kepada Allah. Itu yang bersyukur. Semakin banyak harta yang Allah kasih, maka semakin banyak infak dan sedekah zakat yang harus kita keluarkan. Itu cara bersyukur. Jangan cuma bersyukur dapat nikmat, alhamdulillah, wa syukurilah, ya kan? Sama seperti ban mobil, berapa angin masuk terus tidak pernah keluar, ujungnya meledak, pecah. Jadi orang yang bersyukur cuma lisan tapi tidak diamalkan dalam bentuk perbuatan, ingat akan Allah ambil nanti itu. Bagaimana cara Allah ambilnya? Stroke, gagal ginjal. Betul lah. Cara Allah ambilnya. Ya. Nah, sekarang aku kasih gambaran seperti ini. Ibu, kalau seandainya Allah kasih sakit masuk ke rumah sakit, ibu bersyukur apa tidak? Bersyukur apa tidak? Bersyukur. Kenapa? Mungkin kita sakit, boleh jadi selama ini kita kurang infak dan sedekah. Dengan kita sakit, apotek dapat bagian rezeki, perawat-perawat di rumah sakit ada pekerjaan dan dapat honor. Itu bentuk-bentuk syukurnya Allah. Jadi ada berapa syukur tadi? Ada berapa? Dua. Ada orang yang bersyukur lisan dan ada cuman sebatas. Ya. Lawan dari kata syukur adalah kufur. Nah, sebelum aku masuk ke kufur, kita belajar sejarah tentang asal dari kata-kata syukur. Syukur itu di dalam sejarah saya baca berasal dari nama sebuah pohon. Pohon itu namanya sakaro. Kalau dalam bahasa Arab, pohon itu namanya sajaro. Sajarotun, pohon. Tapi syukur berasal dari kata nama pohon. Pohon itu hidup tidak jauh dari gua Hira. Jadi pohon sakaro ini tumbuh sendiri, Bu. Dek bekanci, dek biar tumbuh-tumbuhan lain ibarat bahasa kita tumbuh sugang. Nah, pohon sakaro ini ya, tumbuh sugang, buahnya bulat agak kemerah-merahan. Manusia makhluk apa bukan? Binatang makhluk apa bukan? Makhluk. Pohon makhluk apa bukan? Pohon tadi makhluk ciptaan Allah kan. Nah, pohon sakaro ini karena ditumbuh sugang, buahnya kecil abang-abang, tumbuh sugang tadi merasa kesepian. Bahasa kitanya sugang hidup kesepian. Berdoalah pohon sakaro ini kepada Allah. Ya Allah, kata pohon sakaro ini, kasih aku nih teman supaya ada hiburan. Kata pohon sakaro. Allah kabulkan doa pohon sakaro ini supaya dia ada hiburan. Apa hiburan yang Allah kabulkan? Buah pohon sakaro tadi berwarna merah, bulat kecil-kecilan. Kapan buahnya masak nyampak. Pohon sakaro tadi buahnya campak. Begitu campak ke bawah, mantul lagi ke atas. Campak ke bawah, mantul lagi ke atas. Itulah hiburan pohon sakaro. Nah, artinya apa simbol dari campak ke bawah naik lagi ke atas? Artinya seperti ini dikaitkan dengan nilai syukur. Segala sesuatu wa ma yanzilu minas sama yang Allah turunkan dari langit kepada makhluk suatu saat akan naik kembali, diambil lagi oleh Allah. Jadi maksudnya model ini supaya kita bersyukur. Ibu dikasih harta, pada akhirnya akan Allah ambil. Ibu dikasih suami, pada akhirnya akan Allah ambil.
Ibu dikasih anak, walaupun kita sangat sayang dengan anak, suatu saat akan Allah ambil. Wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju biha. Sesuatu yang Allah turunkan akan naik kembali, diambil lagi oleh Allah. Makanya Bu, kalau orang mati, yang mati itu cuma jasad yang dikubur ke tanah. Roh itu adalah wa ma yanzilu minas sama, turun dari langit. Ketika roh itu meninggalkan jasad, disebutlah kita mayat. Maka roh itu akan kembali lagi menghadap Allah. Artinya semakin banyak nikmat yang Allah kasih, jadikan diri kita selalu bersyukur kepada Allah. Semakin banyak nikmat yang Allah kasih, semakin besar kita untuk taat kepada Allah. Untuk taat kepada Allah. Jangan jadi orang yang lupa. Nah, contoh mana ini, jadi orang yang lupa. Kita ini galak tertipu, Bu. Ya Ustaz saya. Kenapa saya katakan banyak orang tertipu seperti ini? Apalagi masa kampanye ini. Inilah dekat tahun 2024. Tanggal 8 Mei besok itu terakhir seluruh anggota dewan untuk calon anggota dewan. Ya. Banyak di antara sahabat-sahabat kita datang ke kiai, Ustadz mohon doa amalan supaya bisa masuk anggota dewan, supaya bisa lulus pegawai negeri dan sebagainya. Jadi banyak saudara-saudara kita datang ke orang-orang alim minta doakan, tapi untuk urusan dunia. Betul tak Bu? Doa, minta doa Ustadz, minta amalan, lo mana supaya anakku lulus pegawai negeri, lo mana supaya aku bisa masuk anggota dewan, jadi bupati, jadi wali kota. Banyak saudara-saudara kita datang ke ulama, datang ke kiai, cuman mintanya untuk urusan dunia. Dan sedikit yang datang ke kiai itu, Ustadz, ajarkan doa kepada anak kami, bagaimana anak kami ini supaya bisa hafal Quran. Jarang kita temukan Ibu. Jarang apa tidak? Inilah masa kampanye 2024 ini banyak. Ya, banyak untuk urusan dunia. Saat kampanye datang di majelis, rajin ngamalkan ayat kursi, dapat kursi, lupa dengan ayatnya. Banyak. Ya, itu tentang syukur. Ada ayat Quran mengatakan seperti ini, Bu. Ashkuruni ashkurkum washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, dan jangan kalian termasuk orang-orang yang kufur. Contoh, hati-hati. Ibu misalnya punya suami, atau kita punya saudara lah, ya kan? Banyak di kalangan kita hidup di dunia ini, Ibu, sholat jarang, ke masjid jarang, dekat bermajelis jarang, dekat dengan orang soleh jarang, ya kan? Tapi karir di dunianya hebat. Jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, jadi anggota dewan. Dalam kacamata dunia, apa yang dia raih di dunia ini semakin hari semakin maju, tapi tidak pernah ibadah. Hati-hati, itu namanya istidrat. Ya, azab Allah dibungkus dengan kenikmatan. Hati-hati. Jadi kalau ada saudara kita semakin hari semakin kaya, tapi dia jauh kepada Allah. Semakin hari hasil panennya semakin melimpah, tapi justru semakin jauh kepada Allah. Atau banyak juga saudara kita yang semakin hari semakin kaya, semakin hebat harta dunianya, tapi dia semakin jauh kepada Allah. Hati-hati. Itu namanya istidrat. Istidrat itu adalah azab Allah dibungkus dengan kenikmatan. Dan ibu harus sadar, pada akhirnya semuanya akan Allah ambil. Kita hidup di dunia ini, anggaplah sukses kita umur 30. Ya Bu ya? Umur 55 ke atas sudah habis. Paling 20 tahun lah kita mengikuti nafsu dunia ini. Kapan sudah 55, apalagi 56, biar hebat jadi pejabat, jadi pegawai negeri, pensiun. Betul tak? Cuman 20 tahun. 20 tahun itu kita lupakan Allah. Renungkan itu. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan Ibu.
Itu tentang syukur. Kalau ku jelaskan tentang kufur, balik baiklah. Ya. Kalau tidak jadi orang yang kufur, balik baik. Semakin banyak harta, semakin jauh kepada Allah. Semakin naik pangkat dan jabatan, semakin jauh kepada Allah. Jangan kita tertipu oleh dunia yang penah ini. Orang yang bersyukur itu adalah semakin banyak nikmat yang Allah kasih, semakin besar dia untuk sujud kepada Allah. Ya. Semakin banyak harta yang kita miliki, semakin tinggi jabatan yang kita miliki, pengadilan akhirat itu akan semakin panjang. Salah satu orang-orang yang masuk Islam pertama ketika Rasulullah diangkat menjadi seorang Rasul ada 11 orang. 11 orang ini dikenal orang yang pertama kali masuk Islam. Di antara 11 orang ini, Abdurrahman bin Auf yang masuk Islam adalah orang yang kaya. Tapi apa kata Nabi? Walaupun dia orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan sahabat, di antara yang 11, Abdurrahman bin Auf lah orang yang paling panjang pengadilannya di hari kiamat nanti. Karena banyak harta. Di antara 25 nabi, Nabi Sulaiman yang paling panjang pengadilannya di hari kiamat nanti. Kenapa? Paling banyak harta. Jadi kalau ditindak panjang pengadilan hari kiamat, sebelum wafat, anak lama panggale apa yang tersisa, jual, wariskan, infakkan kemana kita harus menginfakkan supaya jadi amal jariah. Ya, ya ibu-ibu sekalian, itu yang saya sampaikan pada pagi ini. Silakan ada mau bertanyakan hal yang lain pun silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya perdana mau menanyakan bagaimana jika seseorang itu mempunyai harta yang banyak, dia tetap melakukan sholat, puasa, bahkan umroh, haji, tapi beliau ini pelit kalau berbagi. Itu gimana hukumnya, Tad? Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang kaya, sholatnya rajin, ibadahnya rajin kan? Tapi apa hukumnya? Sholatnya tetap Allah terima, ibadah haji dan umrohnya tetap Allah terima. Kalau masalah pelit, itu artinya kembali kepada penyakit hati, ya kan? Jadi manusia itu memang tidak ada yang sempurna, selalu khilaf dan salah, dan pasti ada kekurangan. Nah, apa hukumnya kalau yang ketemu yang model ini? Kaya, punya pangkat, hebat, harta banyak, sholat jalan, haji dan umroh jalan, tapi pelitnya minta ampun, yang kau omongkan tadi. Ingat, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang baik itu adalah orang-orang yang bisa mengajak orang lain untuk baik juga. Jadi kalau kekayaan, harta yang dia miliki, ibadah yang dia miliki hanya untuk pribadinya sendiri, tidak termasuk orang yang baik dalam konteks ini. Ya Bu ya? Kita belajar agama. Belajar Al-Quran itu belajar agama tidak? Belajar agama. Ya kan? Sholat itu agama bukan? Agama. Haji dan umroh itu agama bukan? Agama. Man ta'allamal Qur'an, ya, barang siapa yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, tapi dia mengajarkan dan mengamalkannya kepada orang lain, itulah orang yang paling baik. Yang paling baik. Jadi kalau kita terjemahkan pertanyaan ibu tadi, dia sholat, ya kan, dia ibadah, dia kaya, dia haji dan umrah, baik apa tidak? Baik. Tapi kebaikannya untuk dirinya sendiri. Sedangkan di dalam Islam, orang yang paling baik dari yang baik, nah ini orang yang paling baik dari yang baik adalah orang yang mengamalkan ajaran Al-Quran itu.
Nah yang tadi baik ya kita kategorikan baik ya kan untuk dirinya sendiri, tapi tidak untuk orang lain. Kenapa tidak untuk orang lain? Pelit, berinfak tidak mau, berzakat tidak mau, bersedekah tidak mau. Kalau sedekah takut miskin, kalau berinfak takut harta berkurang, kalau berzakat takut rezeki tidak dapat lagi, ya kan? Jadi orang yang seperti ini hanya orang-orang yang berbuat kebaikan untuk dirinya sendiri. Padahal Islam mengajarkan orang yang baik itu adalah orang yang bisa berbagi.